penyewaan apartemen menjadi peluang investasi tempat penginapan. Namun masih ada masyarakat yang menyalahgunakan tempat apartemen ini menjadi tempat sewa yang dibebaskan. Seperti di lokasi tempat saya berdiri saat ini, yaitu apartemen City Park Jakarta Barat. Selain hotel, apartemen dijadikan seseorang untuk tempat bermalam ketika hendak bepergian jauh. Namun tak disangka pemilik kamar apartemen membebaskan kamarnya untuk disewakan dan dijadikan tempat yang tak seharusnya. Apartemen sendiri jadi kehilangan fungsi yang sebenarnya. Apartemen kerap menjadi tempat alternatif, lantaran tempat yang disewakan di apartemen lebih murah dengan fasilitas yang cukup lengkap dan menyamai kamar hotel berbintang. Gedung apartemen City Park yang nampak terlihat dari permukiman warga Cengkareng, Jakarta Barat, dengan beberapa tower yang berdiri tegak selama ini kerap dikenal sebagai tempat bertemunya penjajah seks dan pelanggannya. Apartemen ini mampu membuat saya menelusuri lebih dalam dengan melakukan aksi penggerebekan dibantu oleh para anggota Satpol PP, TNI, dan juga Polri. Penelusuran kami pun dimulai dengan perizinan dari Ketua RT setempat yang mengantar kami mengetuk setiap kamar tower apartemen City Park. Di tengah aksi pengetukan di setiap pintu, kami kedapatan sepasang anak di bawah umur yang tengah berada di dalam satu kamar. Buka. Ini siapa kakak? Mas. Dua di mana? Dua siapa? Tempat siapa? Sugi. Ini bukan suami itu, tapi suami. Mbak Aja tinggal di mana? Setelah melakukan tindakan pemeriksaan di tempat, tim memutuskan untuk memproses lebih lanjut dengan membawa kedua pasangan tersebut ke kantor Kecamatan Cengkareng. Sesampainya di kantor, mereka diperintahkan untuk menghubungi keluarga dan mengisi data yang harus mereka tanda tangan di atas materai 6.000 sebagai bentuk tanggung jawab mereka atas tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur. Untuk penggerebekan titik City Park, kita udah jauh-jauh hari meninjau dan mengamati perkembangan yang ada di apartemen City Park yang disinyalir berbuat asusila. Adanya keresahan di warga tentang adanya bolak-balik sepasang anak muda yang tanpa ikatan nikah di dalam apartemen. Berikut pernyataan dari kedua penyewa yang berhasil kami temui. Nggak ngapa-ngapain, cuma main-main doang. Lagi apa? Transit. Transit gimana tuh maksudnya? Habis kamu kemarin jalan-jalan. Nah, kita habis pulang dari sono ke situ dulu. Kemana jalan-jalan kemana sih? Udah jalan-jalan ke puncak. Beberapa minggu setelahnya, saya kembali lagi ke City Park untuk melakukan penyamaran dalam penemuan jawaban perihal agen yang menyewakan kamar. Saya terus mencari dari aksi penyamaran saya ini dengan penuh hati-hati tanpa dikawali oleh para petugas Satpol PP, TNI, ataupun Polri. Dan inilah hasil dari penyamaran saya. Besok kan weekday kan? Itu berapa tuh? 250. Itu 12 jam bukan ya? Iya. Persyaratannya ada persyaratannya nggak, Bu? Persyaratannya Kayak ketentuannya gitu. Kenapa? ketentuan gimana? Buat nginep di untuk nyewa di sini gitu, Bu. Oh iya, KTP ada. Boleh. Nggak ada persyaratan untuk Kalau belum nikah juga nggak apa-apa. Hah? Kalau belum nikah juga nggak apa-apa. Terima beres udah digain. Yang penting ada KTP aja. Gedung yang memiliki 12 lantai dengan 21 petugas keamanan
yang dimana para petugas keamanan ini lebih dalam mengetahui setiap aktivitas hunian warga apartemen, termasuk persoalan kasus di dalamnya. Ini pernah ada kayak kejadian kasus itu nggak Pak dari salah satu kamar di sini? Biasa, namanya ada perkumpulan manusia atau warga itu selalu ada yang namanya kasus di antara warga yang kurang cocok ya pasti ada ya, tapi kita bisa benahi, kita bisa jalan selesaikan di kantor kami, yaitu di kantor Mako, kantor Markas Komando Security gitu. Kita bisa ngatasi, bisa jalan dipecahkan permasalahan yang ada setelah terjadi ini gitu. Tapi pernah ada kayak penggerebekan gitu Pak? Kadang-kadang ya kalau untuk penggerebekan ya kadang ya kita gak memantau gitu ya, karena ada beberapa naik itu warga yang belum jelas, dilihatnya asing, baru kita bisa mencegah atau kita tegur untuk mengikuti apa dan keperluannya. Setiap kasus yang ada di balik tembok gedung berukuran besar ini tercium hingga ke telinga para pedagang yang berjualan di depan gerbang masuk City Park. Salah satunya pedagang tahu crispy milik Pak Maman. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di depan City Park dan di samping saya sudah ada Pak Maman. Halo Pak. Iya. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, baik. Bapak tinggalnya di mana ini Pak? Kalau tinggal saya di Muara Angke. Muara Angke. Ya. Terus di sini ngapain? Ya ini jualan. Udah berapa lama? Oh lumayan lah, ada 4 tahunan. 4 tahunan. Terus kan Bapak kan sebagai pedagang di depan City Park sini ya Pak ya. Nah gimana menurut Bapak yang Bapak tahu tentang kasus dari City Park ini? Apa aja? Positif, negatifnya? Ya kalau dibilang sisi negatif positifnya sih lebih banyak negatifnya. Tapi ada juga positifnya, sering positifnya bagi masyarakat penduduknya khusus sinilah. Raja masker begitu, itu positif bagi saya. Sering mengingatkan warganya pakai masker, itu positifnya. Ya begitu. Kalau sisi negatifnya Apa? kasus penggerebekan gitu. Satpol PP sering kesini. Iya, kasusnya begitu doang. Penggerebekannya tahu lantai berapa, itu berapa saya nggak tahu, yang penting penggerebekan aja. Tapi setiap ada kasus kayak gitu semua warga pada tahu tuh di lingkungan apartemen sini. Ya kalau lingkungan sini ya otomatis tahu. Tahu ya. Ya kalau lingkungan sini khususnya. Terus nanggepinnya gimana ini Pak? Sebagai warga di daerah lingkungan apartemen ini yang selalu ada kasus itu gimana? Ya orang itu mah palingnya cukup tahu aja udah, nggak mengenal, pengen tahu lebih tahu nggak? Cukup tahu aja udah. Oke, makasih banyak Bapak. Ya, itu dia pendapat dari salah satu warga di daerah City Park. Tadi yang saya sampaikan bahwa tantangan menjadi manusia modern khususnya di kota itu memang sangat berat. Apakah kemudian mereka memiliki gangguan psikologis? Tentu saja ini perlu diuji lebih lanjut. Kenapa? Ketika sudah ada banyak orang yang kemudian memiliki keinginan yang sama, itu bukan persoalan psikologisnya, tapi apakah mereka kemudian masih menjunjung nilai-nilai moralitas yang sama. Kalau kemudian sudah banyak orang-orang yang mengalami pergeseran nilai moralitas yang sama, tentu saja kita perlu penelitian lebih lanjut apakah mereka bisa dikategorikan orang-orang dengan gangguan mental misalnya. Pernyataan terakhir menjadi penutup dari pembahasan kasus tim MTV. Mega Safitri melaporkan dari Jakarta.